kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustadz dimanapun berada. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah mengabarkan bahwasanya Rasulullah melewati sebuah pasar sehingga banyak orang-orang mengelilinginya. Kemudian sesaat kemudian beliau melihat anak kambing yang cacat telinganya. Rasulullah mengambil dan memegang telinga kambing itu. Seraya bersabda, siapa di antara kalian yang mau memiliki anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat menjawab, kami tidak mau anak kambing itu menjadi milik kami walau dengan harga murah. Lagi pula, apa yang kami dapatkan, apa yang akan kami perbuat dengan bangkai ini? Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, apakah kalian suka anak kambing ini menjadi milik kalian? Mereka menjawab, seandainya anak kambing ini hidup, maka ia cacat telinganya, apalagi dalam keadaan mati. Mendengar pernyataan mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sungguh dunia ini lebih rendah dan hina bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada anak bangkai kambing ini untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia. Dan sebenarnya bagaimana sih hakikat dunia dalam pandangan Islam? Insyaallah dalam Ngobrol Santai bareng Ustadz pada kali ini dengan tema berebut bangkai kambing bersama guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Ad-Divi LC Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah Ustadz, senang kembali bertemu kita Ustadz di Kota Payakumbuh di Mahat Ali Al-Fat. Benar. Alhamdulillah. Ustadz, tema kita kali ini terkait dengan dunia nih Ustadz. Iya. Dunia lebih hina dari anak bangkai kambing gitu Ustadz. Benar. Sebenarnya dalam bahasa, secara bahasa atau istilah, dunia itu apa maksudnya Ustaz? Dan kenapa dinamakan dengan dunia begitu Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiikum Habib. Barakallahu Ustaz. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dan terkhusus host kita Habibur Rahman, terkait dengan mengejar bangkai anak kambing tadi, yang mana dunia itu lebih hina bahkan daripada bangkai anak kambing. Pertanyaannya tadi, apa sih arti dari dunia itu? Ya. Dunia itu bisa kita artikan dari 2 makna. Yang pertama, dunia itu bermakna dekat. Kenapa dia dekat? Karena dia ada di hadapan kita sekarang. Maka dia dikatakan dekat dari kata dana'ah atau dunu. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, dana itu artinya dekat. Dana'atan itu artinya dekat. Kemudian bisa juga dikatakan dunia itu artinya adalah rendah. Kenapa dia rendah? Karena ada yang tinggi. Yang tinggi itu namanya ulya, atau bahasa kitanya akhirat. Oleh karena itu, siapa yang
ingin hidup di dunia misalnya lebih lama atau terlalu berlebih cinta terhadap dunia, berarti dia lebih suka yang hina daripada yang tinggi, lebih suka yang rendah daripada yang tinggi. Olia pun juga artinya mulia. Jadi olia artinya tinggi, artinya mulia. Karena kita tahu sesuatu yang tinggi itu dia mulia biasanya. Nah, Dan kita juga tahu bahwa sesuatu yang rendah itu biasanya dia hina. Nah, dunia itu bahasa Arab kan dunia. Dunia itu artinya dekat, dikarenakan kita sedang berada di sini, di tempat yang dekat itu. Karena dibandingkan akhirat, dia lebih dekat daripada kita. Kemudian dikatakan juga dunia hina atau rendah karena ada sesuatu yang mulia daripada ini, yaitu kampung kita yang sebenarnya yang bernama ulia atau akhirah. Gitu. Masya Allah. Terus sebenarnya tujuan penciptaan dunia ini apa, Ustaz? Masya Allah. Ya, tujuan penciptaan dunia ini sebagaimana Allah katakan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan kita semua, bahkan jin, itu untuk ibadah kepada Allah. Agar kita mudah beribadah kepada Allah, Allah ciptakanlah fasilitas-fasilitasnya. Dan di antara fasilitas itu adalah dunia. Jadi dunia ini diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia gitu. Maksudnya dunia ini diciptakan untuk kita agar kita bisa memanfaatkan dunia ini menjadi jembatan kita menuju akhirat. Bukan berarti kita ini diciptakan untuk dunia, tidak. Atau bahasa mudahnya, kita ini diciptakan untuk atau kita ini hidup untuk beribadah. Atau bahasa lainnya juga, kita ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan gitu. Jadi hidup kita ini bukan untuk dunia, bukan untuk makan. Tapi dunia itu untuk kita. Makan untuk hidup gitu. Makan untuk hidup. Itu bagaimana kita memanfaatkan dunia kita ini untuk menjadi jembatan kita menuju akhirat, kampung kita yang sebenarnya. Ya. Itu sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya akhirat harus kita dahulukan daripada dunia tentunya. Benar. Karena dunia ini hanyalah fasilitas gitu. Benar, Ustaz. betul. Nah, sering kali terjadi begitu Ustaz, fakta yang kita temukan. Komunikasi antara orang tua dan anak biasanya nih, Ustaz. Ya. Ketika anaknya berada di rantau, kemudian sesekali menelpon, yang disampaikan adalah rajin belajar ya nak, jangan lupa sholat. Nah, gini Ustaz. Iya. Jadi narasi awal yang didahulukan adalah perkara dunia gitu Ustaz. Dan perkara akhirat sering dibelakangkan. Atau dalam istilah kita, istilahnya dunia ini dijadikan sebagai sesuatu yang utama. Nah, sedangkan akhirat ini adalah sambil-sambilan saja begitu Ustaz. Nah, ini gimana komentar Ustaz terhadap hal ini Ustaz? Masya Allah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada ula. Ula itu artinya dunia. Tadi ada ulia, nah sekarang pakai hamzah ada ula. Kenapa dunia ini dinamakan ula? Karena dia negeri pertama yang kita singgahi setelah kita di rahim ibu kita. Karena dia negeri pertama maka disebut dengan ula. Nah, kenapa akhirat disebut dengan akhirat? Karena dia negeri terakhir yang akan kita tinggali. Adapun pembatas antara yang pertama dan yang terakhir itu namanya barzakh. Nah, itu dia pembatas. Jadi orang tua yang mengatakan jangan lupakan dunia itu ya, atau jangan lupakan sholat. Jangan lupakan sholat. Nah, ini terakhir biasanya. Rajin belajar enak gitu. Jadi rajin belajar enak. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Harusnya dibalik. Harusnya dibalik. Harusnya
Rajin sholat gitu. Ustaz. rajin sholat, Jangan lupa belajar. tapi gitu. jangan lupa juga cari kehidupan dunia kita. Karena sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77, apa kata Allah? Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Kemudian Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, sebagian orang sekarang kan dia balik ayat itu. Seakan-akan dia balik. Seakan-akan wabtaghi fi ma atakallahu darad dunya wala tansa nasibaka minal akhirah. Seakan dia balik seakan-akan. Padahal Allah mengatakan carilah kebahagiaan yang telah Allah berikan kepada engkau di kampung akhirat. Namun jangan lupakan, nah itu dia. Jangan lupakan ada bagian kau dari sebagian dunia. Bukan di dunia tapi dari sebagian dunia. Sebagian dunia. Oleh karenanya kita ubah cara berkata kepada anak, yaitu rajin-rajin sholat, kemudian rajin mengaji, rajin belajar agama, tapi jangan lupa kita juga ada haknya untuk mengambil jatah kita dari sebagian yang ada di dunia. Nah. Jangan kita katakan terserah kerja apapun, tapi jangan lupa sholat. Jadi seakan-akan sholat itu nomor 2. Iya. Padahal ibadah nomor 1 harusnya. Ibadah nomor 1. Nah. Tapi sebenarnya mengejar dunia itu boleh nggak, Ustaz? Atau gimana, Ustaz? Kalau yang dimaksud adalah mengejar dunia berambisi, maka itu nggak boleh. Tapi kalau yang dimaksud adalah dunia itu kita ambil sebagiannya, seperti kata Allah tadi wala tansa nasibaka minad dunya, ini boleh saja. Yang nggak boleh itu menjadikan dunia itu ambisi. Jadi maksud mengejar itu mengejar artinya mengambil bagian kita sebagiannya, atau memang berambisi. Kalau berambisi memang nggak boleh. Kalau mengejar di sini artinya berambisi, tentu nggak boleh. Karena Allah atau Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah jadikan rasa cukupnya, kekayaannya ada dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah akan kumpulkan, Allah mudahkan segala urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepada ia dalam keadaan mengemis. Lihat itu. Kalau akhirat ambisi kita, dunia datang kepada kita dalam keadaan mengemis. Bukan kita yang mengemis ke dunia. Namun sebaliknya, wa man kanatid dunya hammah, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai ambisi utamanya, yaitu dia kejar, seperti yang Habib tanyakan tadi. Ja'ala faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakirannya ada di hadapan matanya. Jadi kalau dia ambisi terhadap dunia, seakan-akan dia kurang terus. Ya, padahal udah lebih. Padahal udah lebih. Kemudian apa lagi kata Rasulullah SAW? Wa ja'ala wa farraqa alaihi syamlah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Setiap apa yang dia inginkan Allah persulit, dicerai-beraikan urusannya. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan tidak akan datang dunia kepada dia kecuali sedikit dari yang Allah takdirkan. Nah itu dia kalau kita ambisi kepada dunia. Oleh karenanya, sebagaimana kata orang, kejarlah akhirat, dunia dapat. Kejarlah dunia, dunia belum tentu dapat, akhirat sudah pasti tidak dapat. Makanya hendaknya ambisi kita yang kita kejar justru akhirat. Bukan dunia. Dunia akan mengikut, Ustaz. Iya, benar. Nah, sekarang narasi hadis terkait dengan salah satu hadis yang disampaikan Rasulullah, Ustaz, yang bunyinya kalau tidak salah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, gitu, Ustaz. Ini maksud hadisnya apa nih, Ustaz? Masya Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya? Karena orang yang beriman itu dia selama di dunia menahan dirinya dari mengikuti keinginan nafsunya, dari menikmati nikmat-nikmat dunia berlebihan. Oleh karenanya
orang beriman itu diakhirkan surganya. Surga dalam makna bersenang-senangnya. Ya. Sedangkan orang yang kafir, dia didahulukan surganya. Surga dunia dalam arti dia bebas bersenang-senang. Akan tetapi ketika nanti dia di akhirat, dia yang masuk penjaranya. Jadi dibalik nanti. Iya, iya. Jadi ketika nanti di akhirat, seakan-akan kita katakan hadis Nabi tadi, ini perkataan kita ya, bukan kata Nabi. Nah. Seakan-akan kita katakan al-akhirah atau al-akhirah sijnul kafir wa jannatul mu'min. Nah, dibalik. Nah, Ustaz. Tadi ketika di dunia penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Iya. Karena orang kafir bebas dia. Mau dia lakukan apa, dia bebas. Karena dia nggak mikir agama. Kalau kita kan karena mikir agama, Iya. kita tahan. Seakan-akan kita ini di penjara gitu. Terbatas gitu, Ustaz. Gitu. Nah, Ustaz. Karena kan sekarang sering ada syubhat bahwasanya selagi kita hidup lakukan apa yang kita mau gitu, Ustaz. Nah, tentu ini adalah perkataan yang tidak sesuai ya, Ustaz. Benar, Kalau benar. seandainya tidak sesuai dengan syariat kita. Benar. Ustaz, sekarang terakhir ya, Ustaz. Kiat bersabar dalam kehidupan dunia. Masya Allah. Nah, Ustaz. Kiat kita bersabar dalam kehidupan dunia, kita ambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah kalau mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Jadi kalau kita di dunia ini diuji, itu memang wajar. Karena dunia ini darul bala, sedangkan akhirat darun naim. Surga itu darun naim. Selama kita di dunia, kita pasti diuji. Bukankah Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hendaknya orang-orang yang di dunia dia bersabar, dan agar dia bersabar, dia ingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang tadi kita bacakan. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Jadi kalau kita di dunia ini dapat ujian yang banyak, tanda Allah cinta sama kita. Dan ingatlah bahwasanya ujian para nabi salawatullahi wassalamuhu alaihim itu lebih berat daripada ujian kita. Padahal nabi itu lebih berhak mendapatkan nikmat dunia daripada kita sebenarnya. Iya. Tapi ujiannya berat gitu. Bahkan Nabi Muhammad alaihissalam pernah di suatu malam keluar, bahkan mungkin di beberapa malam keluar dalam keadaan lapar cari makanan. Begitu pula Abu Bakar dalam keadaan lapar cari makanan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhum juga demikian. Padahal manusia terbaik, tapi dunianya sedikit. Oleh karena itu, sebagaimana kata para ulama juga rahimahumullah, bahwasanya dunia itu Allah berikan kepada siapa saja. Adapun akhirat hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Oleh karena itu, kita sekarang mau dicintai Allah atau enggak? Kalau kita mau, maka sabar dengan ujian tersebut. Wallahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Atas ilmu yang telah disampaikan pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jangan sampai kita terlalai dalam kehidupan kita di dunia. Ada akhirat yang harus kita kejar tentunya. Mudah-mudahan ngobrol santai kita pada kali ini memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua. Dan barakallahu fikum sekali lagi kepada ustaz kita. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ustaz. Afwan.